Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Gerindra, Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari sejumlah relawan Jokowi dan Gibran. Dukungan ini disampaikan saat Prabowo bertemu empat mata dengan Gibran Rakabuming Raka dan relawan di Solo, Jawa Tengah sambil santap malam, menu angkringan dan wedangan. Prabowo mengaku kaget dapat dukungan baca pres dari relawan Gibran Rakabuming Raka dan Jokowi, Jateng dan Jawa Timur. Saya didadak, ini Kopassus didadak, mantan Kopassus terdadak. Ya. Tapi tidak menyangka sama sekali, Pak, ya? Tidak menyangka. Oh, gitu. Terima kasih. Ada 15 relawan, tadi sempat ada pesan khusus nggak Pak dari relawan untuk dengan Republik? Ya, kita sama-sama komit, kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Amin. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi, kita politik Mas Wali tidak bisa dilepaskan dari sikap politik Pak Jokowi. Bisa juga disebut sebagai perpanjangan berarti ya dari Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya begini, kenapa demikian? Saudara, sejumlah relawan Jokowi Gibran memberikan dukungannya kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk sudah hadir sore hari ini di studio. Ada politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu. Sore Bang Adian. Sore. Dan juga bergabung bersama Sudah selama lebih dari 20 tahun memenangkan Jokowi dan keluarganya dalam 7
Tentunya caleg Golkar toh. Itu loh. Nah, ini harus kita verifikasi dulu. Nanti ada waktu kita periksa seperti itu gitu loh. Dan kalau dibilang Jawa lihat bahwa memang apa yang saya sampaikan selama ini 90% relawan Jokowi itu sudah bermigrasi Jokowi dan relawannya Mas Gibran. Maksudnya sudah terbaca sebelumnya gitu? Kenapa? Sudah terbaca sebelumnya bahwa akan bergerak ke mendukungnya ke Pak Prabowo? Gitu lah. Artinya kan berkali-kali Mas Gibran juga nyampaikan tunggu komando Jokowi gitu lah. Nah, tunggu nggak tahu sudah ketahuan kan kemarin sebetulnya arahnya kemana gitu loh, dengan hadirnya Mas Gibran, kemudian adanya Pak Prabowo di tempat. Nah, kami melihatnya itu sebuah dukungan terbuka atau dukungan bulat relawan Jokowi ke Pak Prabowo untuk maju di 2024 nanti, kayak gitulah kira-kira. Oke, artinya sudah terbaca tuh Bang Adian kalau misalnya komunikasi yang intens dan akhirnya justru mendukungnya adalah ke Pak Prabowo. komunikasinya intens siapa dan siapa? Bang Noel, boleh bisa dijawab? Iya, saya dengan kawan-kawan saya mendukung Prabowo. Bang Adian? Loh, komunikasi yang intens itu yang saya tahu antar presiden dan ketua-ketua partai. Itu yang akan saya jadikan sebagai alat ukur antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu yang akan saya jadikan sebagai alat ukur saya, bukan komunikasi-komunikasi di luar itu yang bisa kemudian hari ini kemana, besok kemana, tahun lalu kemana, tahun depan kemana gitu loh. Patokan kita sederhana, komunikasi formalnya itu adalah antara presiden dan ketua umum partai. Apakah PDI Perjuangan, apakah Golkar dan sebagainya. Itu yang akan jadi panduan kita. Itulah kenapa, karena hanya partai politik yang diberikan kewenangan secara konstitusional untuk mengajukan calon. Partai politik dan gabungan partai politik. Siapapun itu kalau mau melangkah di luar konstitusi itu, ya rubah dulu konstitusinya. Jadi menurut Bang Adian sendiri bahwa suara dari relawan Pak Jokowi ini bukan merupakan suara juga dari Pak Jokowi? Bukan. Kalau misalnya kemudian Pak Jokowi mau mengarahkan, dia akan bicara ke partai. Dan kita kan sama-sama tahu, tadi saya sudah sampaikan, ada 7 kemenangan. 7 kemenangan yang diberikan PDI Perjuangan yang membawa Jokowi dan keluarganya, Gibran di Solo dan Bobi di Medan, memenangkan pemilu, pilkada, pilpres. Dan saya percaya Jokowi tidak akan lupakan ini. Dia tidak mungkin melupakan sejarah itu. Sejarah pada dirinya, pada anaknya, dan pada menantunya. Nah, secara komunikasi intensif dia dengan partai juga masih berjalan sampai sekarang. Tapi kita harus sama-sama jaga begini loh Mbak. Nggak bisa Jokowi langsung ngomong, dukung si A, si B. Ketika dia bicara seperti itu, saat itu dia melanggar konstitusi. Tidak bisa. Yang bisa dia lakukan adalah berbicara pada ketua-ketua partainya. Dan sekali lagi itu dibuktikan dengan kehadiran dia saat deklarasi Ganjar Pranowo. Oke. Nah, kalau gitu apa sih sebenarnya Mas Adi yang dilihat gitu kalau misalnya tadi kalau kata PDIP bilang bahwa ini bukan merupakan suara dari Pak Jokowi sih, tapi kalau dari gestur-gesturnya ini sebenarnya suara relawan ini betulkah dukungan di belakang dari Pak Jokowi ini? Saya kira 2 hal, Audrey. Dari hasil diskusi saya dengan beberapa teman-teman relawan Jokowi di berbagai forum, mereka selalu mengatakan bahwa setiap gerak politik yang dilakukan oleh relawan Jokowi pasti sepengetahuan, pasti atas koordinasi dengan Jokowi. Merah kata Jokowi, merah kata relawan. Putih kata Jokowi, merah pula kata relawan. Dalam konteks itu saya meyakini bahwa setiap gerakan politik yang dilakukan oleh relawan itu adalah replika politik dari Jokowi. Karena kalau kita melihat secara rata-rata, Jokowi itu kelihatan nyaman
kelihatan happy bicara tentang Pilpres itu di depan relawannya. Karena Jokowi tidak mungkin bicara tentang Pilpres itu di depan partai-partai politik. Artinya gestur itu terlihat dan artinya sekarang ini Pak Jokowi lagi bermain di dua kaki gitu maksudnya Mas Adi? Betul, cuman kan yang menjadi pertanyaan publik ini yang kedua, apa yang kemudian membuat Pak Jokowi membiarkan para relawannya begitu banyak menyebar nama-nama di luar kader PDIP, Ganjar Pranowo. Kita tahu bahwa Jokowi bisa jadi presiden sampai saat ini adalah berangkat dari PDIP, jadi gubernur dari PDIP, kemudian jadi wali kota Solo juga dari PDIP. Jadi bagi saya ini karena belum jelas saja, the end of the day-nya kalau sudah mengerucut pada nama-nama yang sudah mendaftarkan diri ke KPU soal siapa yang mendapatkan tiket pencapresan, sebut saja misalnya Ganjar sudah mendapatkan tiket, Prabowo juga mendapatkan tiket pencapresan, Bang Adian dan PDIP akan bertanya, Jokowi sebenarnya sikap politiknya mau seperti apa? Karena pasti akan dihitung betul oleh Adian Apitulu. Kalau memang Jokowi mau ke Prabowo, ya pasti akan dilawan. Apapun judulnya, Ganjar harga mati. Begitupun dengan teman-teman Gerindra, pasti berharap betul petuah politik dari Jokowi itu di 2024. Tapi saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan, jangan terlampau banyak berharap dari Jokowi. Karena Jokowi itu adalah kader PDIP. Kecuali memang Jokowi itu di 2024 ingin head to head dan berhadapan-hadapan dengan PDIP. Jadi saat ini itu sejumlah relawan rekomendasinya ke sejumlah nama karena belum ada yang pasti dan ada yang belum fix. Tapi secara umum saya meyakini Audrey bahwa Jokowi itu pastinya nanti akan tegak lurus kepada PDIP. Kalau itu tidak dilakukan, saya kira PDIP, Adian Apitulu dan aktivis-aktivis PDIP yang lainnya akan membuat perhitungan politik dengan kader-kader partai yang dianggap tidak lurus terhadap partai-partai yang dianggap tidak tegak dan tidak samikna watokna ke partai. Termasuk dengan PDIP perlakuannya kepada Jokowi. Kalau memang Jokowi mau ke Prabowo, ya apa boleh buat kata Bang Adian. Jokowi pun harus mereka lawan. Tak ada pilihan lagi. Kalau harus itu yang mesti terjadi di 2024. Saya membacanya seperti itu. Oke, nah kalau gitu berarti belum ada kepastian dong ya Bung Noel ya terkait dengan pendukungan dari atau dukungan dari Pak Jokowi kepada relawan untuk mendukung Pak Prabowo. Tapi sebenarnya seberapa persen sih dukungan relawan yang sudah bergeser ke Pak Prabowo? Tadi yang saya sampaikan itu sudah 90% dukungan relawan. Itu sudah valid 90%-nya? Migrasi sudah 90%. Tadi betul apa yang Adian sampaikan. Memang semua itu belum definitif sebelum Oktober karena definitifnya itu nanti pas bulan Oktober. Nah, konteks itu betul apa yang dia sampaikan. Saya sebagai kader partai, tadi Adian bilang itu, ya betul sebagai kader partai. Tapi kami juga sebagai pendukung Jokowi dan sebagai relawannya punya sikap sebetulnya berbeda dengan pilihan partai. Misalnya, memang sebagian juga ada yang memilih Mas Ganjar karena ikut arahan partai betul. Tapi kami hari ini punya pertimbangan politik yang berbeda dari sikap partai itu sendiri. Karena kami ingin juga melihat perubahan yang berbeda lah dari apa yang selama ini kita inginkan. Misalnya kayak kami inginkan orang sosok yang seperti apa gitu loh ya. Seperti misal Pak Jokowi sampaikan punya keberanian, lantas punya mengerti apa yang diinginkan rakyat. Nah, sosok itu yang kami terjemahkan di dirinya Pak Prabowo. Misalnya kayak Pak Prabowo punya keberanian untuk bicara tentang masa depan. Kedua, Pak Prabowo berani mengikuti keinginan rakyat berkaitan dengan korupsi dan sebagainya. Bang Noel, saya mau fokus ke angka 98%, 90% itu yang diklaim katanya sudah mengarah ke Pak Prabowo. Itu sangat besar sekali Bang Adian. Tinggal 10% lagi. Anda sebagai wakil koordinator relawan Ganjar nggak gusar 90% ke arah Pak Prabowo? Gini loh Mbak, orang mau klaim 90%, 120% nggak penting. Dulu juga pernah ada survei yang memenangkan Prabowo sampai 101%. Lebih besar 1% dari jumlah persentasenya. Jadi itu nggak penting buat kita. Yang saya bilang adalah data saya berdasarkan data TKN. Tim Kampanye Nasional 2019. Dari data tim Kampanye Nasional 2019 itu 255 dari 300 yang terverifikasi dan didaftarkan ke KPU itu mendukung Ganjar. Nah, angka ini ada by name by address. Jadi bukan sebutan angka saja. Diadu saja nanti data kehadiran fisiknya, absensinya segala macam clear. Tapi jadi kalau adu kemudian data ini ya. Iya, tapi kalau kemudian adu klaim ya semua orang bisa bilang apapun. Itu loh, dan saya tidak mau terjebak pada klaim-klaiman seperti itu. Datanya mana? Orang kita sudah periksa kok. Bisa dibuktikan Bang Noel datanya?
Bisa. Bisa, Justru oke, tahan kami dulu Bang Noel. berbagai Nanti statement juga. nanti saya akan kasih lebih lengkap. Usai jeda yang berikut ini tetaplah bersama kami di Kompas Petang.